Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kita semua dapat melanjutkan kembali aktivitas pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau disingkat PPKN. Mudah-mudahan kabar antum semua siswa-siswi kelas 7 SMP IT Insan Tama Leuwiliang semoga senantiasa sehat dan semangat selalu ya, walaupun dalam kondisi belajar dari rumah atau belajar di rumah. Baik, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita berkaitan dengan bab 1 di semester ganjil ini, yang kali ini temanya adalah semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini Bapak tampilkan juga gambar buku LKS ya, yang ada di bagian kiri bawah ini. Ini adalah buku LKS atau buku panduan antum ketika belajar di rumah atau ketika belajar di sekolah nanti ke depannya. Jadi bentuk buku paketnya atau buku LKS-nya, lembar kerja siswanya seperti itu. Untuk nilai semangat pendiri negara, yang pertama atau yang A adalah semangat patriotisme, yaitu sikap seseorang yang bersedia berkorban mempertahankan bangsanya. Bisa kita temukan dalam beberapa tokoh pahlawan yang ada di Indonesia. Sebagai contoh adalah 4 tokoh pahlawan ini. Yang pertama, Tuanku Imam Bonjol. Ia adalah salah satu tokoh pahlawan muslim yang sangat kuat tingkat kemuslimannya atau kadar keimanannya. Ini bisa dilihat dari tampilannya ya, senantiasa bersorban dan berjenggot lebat, dan ia termasuk salah seorang pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Belanda dan terkenal dengan kiprahnya dalam perjuangan Perang Padri. Dan Tuanku Imam Bonjol ini senantiasa menjadi rujukan bagi warga masyarakat karena sifat alimnya, sifat keulamaannya. Kemudian yang kedua, kalau Tuanku Imam Bonjol tadi dari Sumatera Barat, kemudian yang kedua ini ada sama-sama bersorban juga, namun ini gambarnya tanpa berjenggot ya. Kalau yang kedua ini adalah Pangeran Diponegoro. Kiprah perjuangannya adalah di daerah Jawa Tengah. Dan ia memiliki nama asli Raden Mas Antawirya. Bahkan pada suatu kesempatan, karena semangat juangnya yang tinggi, ia pernah menyatakan bahwa perlawanannya melawan penjajah Belanda adalah perang sabil, yaitu perlawanan menghadapi kaum kafir. Nah, ini adalah termasuk contoh teladan juga dari Pangeran Diponegoro. Di samping ia terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan, namun di sisi yang sama ia juga memiliki kapasitas sebagai seorang ulama atau kiai yang terkenal di daerah tempat tinggalnya, yaitu di Tegalrejo. Padahal ia di sisi yang lain merupakan salah seorang keturunan yang ningrat, ya, salah seorang putra keraton Yogyakarta. Namun seiring berkembangnya waktu, berjalannya waktu, ia memilih untuk menghindari sisi politik dari keraton. Kemudian lebih memilih menjadi seorang alim ulama di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagi Pangeran Diponegoro, perang melawan penjajah Belanda merupakan sebuah aktivitas jihad. Itu adalah Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah ya. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah terkenalnya juga, yaitu, dan gambarnya juga sudah tidak asing ya. Siapa? Bisa ditebak? Ya, yang ketiga adalah Bung Tomo. Ia merupakan seorang pemimpin pertempuran Surabaya 10 November 1945 yang dalam setiap tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo ini merupakan tokoh muslim yang mengartikan setiap usahanya adalah jihad. Sehingga dalam setiap orasinya, dalam setiap pidatonya, ia senantiasa mengumandangkan atau mengucapkan kalimat
takbir ketika memerangi penjajah Belanda yang kafir ya, yang non-muslim. Nah, inilah contoh dari pahlawan yang ketiga, yaitu Bung Tomo, yang terkenal dengan aktivitas perjuangannya di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Yang keempat adalah Panglima Jenderal Sudirman. Kiprah perjuangannya tidak kalah menarik. Dilandasi dengan keimanan yang tinggi, Panglima Besar Jenderal Sudirman ini pada suatu masa ia terkena penyakit ya, mempunyai penyakit yang diidap dan cukup parah sehingga ia harus ditandu oleh para bawahannya, oleh para tentara bawahannya untuk berjalan sejauh berpuluh-puluh kilometer di tengah medan peperangan. Kadang memasuki hutan belantara, kadang memasuki daratan yang tidak bersahabat gitu ya, kondisinya kacau, liar dan seterusnya. Tapi kekentalan keimanannya, kadar keimanannya itu tetap stabil, tetap dijaga. Sampai para bawahannya melihat Panglima Besar Jenderal Sudirman ini tidak pernah luput untuk meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Padahal keadaannya saat itu di tengah peperangan yang kacau balau ya, yang acak-acakan gitu ya, tidak jelas, tidak damai, tapi serba semrawut. Tapi tetap Panglima Besar Jenderal Sudirman ini senantiasa menjaga sholat 5 waktunya, sholat fardunya. Bahkan sampai ada salah seorang bawahannya melihat karena ketiadaan air yang ada di masa itu, maka pernah suatu kali Jenderal Sudirman ini mengambil air wudhu dari air embun dedaunan yang ada di sekitarnya. Saking menjaga untuk melaksanakan sholat fardu. Padahal kondisinya tidak memungkinkan gitu ya, sangat tidak kondusif, sangat kacau balau. Tapi beliau tetap menjaga aktivitas sholat fardunya. Dan dengan strategi gerilyanya, akhirnya peran Jenderal Sudirman ini bisa menghantarkan Indonesia memerdekakan diri dari belenggu penjajah Belanda dan Jepang. Jadi inilah beberapa contoh kiprah atau semangat patriotisme dari tokoh-tokoh muslim, dari pahlawan muslim yang contohnya sebagaimana kita lihat tadi ya. Bahkan salah seorang tokoh 3 serangkai yaitu Dr. Douwes Dekker pernah berkata, ya, apabila tidak ada semangat Islam di Indonesia, maka sudah lama kebangsaan yang sebenarnya lenyap dari Indonesia. Jadi, peran pahlawan muslim dengan semangat keislamannya itu sudah tinggi pada masa itu, sudah terlihat, sudah muncul, dan itu membantu dalam proses kemerdekaan Indonesia. Nah, tinggal bagaimana nih antum apakah bisa meneladani hal yang seperti itu? Semangat belajar, semangat menuntut ilmu, semangat beribadah, semangat bersedekah, semangat beramal solih, semangat berbuat baik kepada ibu dan bapak, kepada kakak, kepada adik, dan seterusnya. Ini yang harus antum bisa laksanakan ya di masa sekarang. Bukan masa dulu yang penuh dengan peperangan. Kalau dulu malah lebih sulit lagi untuk melaksanakan itu semua. Kalau sekarang, antum dipermudah dengan kondisi saat ini. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah antum mau melakukannya atau tidak? Nilai semangat yang kedua yaitu persatuan dan semangat kebangsaan. Persatuan di sini menjadi kunci untuk memotivasi atau dorongan ya, menjadi semangat dan penggerak perjuangan Indonesia. Karena tanpa persatuan, mustahil Indonesia bisa merdeka dari penjajah Belanda ataupun Jepang ataupun penjajah sebelumnya. Jadi dengan adanya semangat persatuan, dengan ditandai adanya beberapa peristiwa ya. Kalau kita lihat ke belakang nanti akan ada peristiwa Sumpah Pemuda, kemudian juga ada peristiwa Kebangkitan Nasional ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo.
tahun 1908, kemudian juga dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semuanya dilandasi dengan adanya persatuan dan juga semangat kebangsaan. Di sini diberikan pengertian semangat kebangsaan, yaitu semangat yang tumbuh pada masyarakat Indonesia sehingga rela berkorban untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Ini adalah nilai semangat yang kedua. Yang C yaitu nasionalisme. Nasionalisme yaitu kecintaan terhadap tanah air atas persamaan sejarah. Kita ketahui para pendiri negara telah mencurahkan seluruh pikiran, tenaga, dan waktunya untuk membahas dan merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila, demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, atau juga demi merumuskan dasar negara untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka, ya, kemudian yang adil dan makmur. Nasionalisme ini pada masa itu sangat terlihat juga bentuknya atau wujudnya dalam upaya memerdekakan bangsa Indonesia dari belenggu penjajah. Nah, dalam buku LKS juga disampaikan untuk membina nasionalisme, maka kita bisa memaknai dengan atau melakukan sikap yang tidak membeda-bedakan di antara suku bangsa atau adanya persamaan di antara suku yang satu dengan suku yang lain. Misalnya suku bangsa di Pulau Jawa ada berapa macam suku di sana? Ada suku Baduy, suku Jawa, suku Betawi, suku Sunda, suku Samin, ya. Kemudian suku apa lagi ya? Dan kesemuanya itu harus mempunyai persamaan persepsi atau pemahaman bahwasanya tidak ada yang unggul antara satu suku dengan suku yang lainnya. Semuanya sama. Termasuk juga persamaan ras misalnya, ya. Yang membedakan antara kita dengan manusia yang lainnya kan kadar ketakwaannya atau keimanannya. Kemudian yang berikutnya adalah toleransi. Toleransi itu apa? Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Pada intinya adalah suatu sikap yang saling hormati dan saling menghargai di antara keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian untuk membina nasionalisme juga perlu dipupuk rasa senasib dan sepenanggungan, yaitu rasa sama-sama memiliki tanggung jawab atau memiliki persamaan ya sejarah itu tadi, sebagaimana pengertian nasionalisme tadi. Hanya saja dalam sudut pandang Islam tentu nasionalisme ini akan ada perbedaan gitu ya, karena ikatan yang kuat dalam sudut pandang Islam yaitu ikatan yang berlandaskan pada ikatan akidah atau keterikatan secara Islami. Sehingga ketika ada hal-hal yang menyudutkan atau menyinggung akidah atau agama Islam, ya kita harus tergerak untuk memperbaiki itu. Yang D yaitu musyawarah atau musyawarah. Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan oleh banyak orang, ya. Jadi Pancasila itu saat perumusan atau pembahasan Pancasila sebagai dasar negara itu yang berembuk atau yang berunding itu lebih dari satu orang. Bahkan bisa dikatakan puluhan orang, ya. Bahkan mungkin mencapai ratusan. Karena banyaknya orang yang rapat itu, yang bermusyawarah, maka adanya perbedaan pendapat di dalam musyawarah itu, dalam forum itu, dalam rapat itu pasti terjadi. Nah, perdebatan pendapat di dalam atau perbedaan pendapat di dalam perumusan tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat atau untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, apa itu musyawarah? Musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah dengan maksud
mencapai kesepakatan atau keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah. Kalau dulu contohnya yaitu tadi, bagaimana para tokoh, para pahlawan Indonesia melakukan aktivitas perundingan atau rapat dalam skala yang besar dengan dihadiri oleh banyak orang, tapi kemudian bisa bermusyawarah atau bisa rapat dengan tertib, dengan teratur, sehingga muncul satu keputusan bersama. Jadi musyawarahnya itu mencapai satu kata mufakat, satu kesepakatan bersama. Sehingga muncullah keputusan A, B, C, dan seterusnya. Itu dinamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi berunding untuk mencapai satu kesepakatan bersama. Itu intinya. Yang E yaitu toleransi. Indonesia, sebagaimana kita ketahui, merupakan negara yang memiliki beragam suku bangsa, agama, budaya, etnik, bahasa, dan ras. Keberagaman itu dapat menimbulkan konflik atau masalah bangsa. Contohnya misalnya, suku bangsa yang ada di Indonesia, suku Sunda dengan suku Banten misalnya ya. Suku Sunda mengatakan, kami itu orang Sunda lebih tinggi derajatnya dibandingkan suku Banten. Atau suku Sunda derajatnya lebih tinggi dibandingkan suku-suku yang lain yang ada di Indonesia. Nah, kalau semuanya beranggapan suku bangsa mereka itu lebih tinggi dibandingkan suku-suku yang ada di Indonesia lainnya, maka yang terjadi apa? Ya, yang terjadi adalah konflik atau perpecahan atau permusuhan, ya. Dan itu tidak dibenarkan. Karenanya dengan adanya keberagaman yang ada di Indonesia, dari mulai suku bangsa, agama, ya agama juga kan ada agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, ada 6 agama. Kemudian juga budayaan juga berbeda-beda, etniknya juga berbeda-beda, bahasanya juga berbeda-beda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Manado, ada bahasa Sulawesi Selatan, ya Makassar, ada bahasa Padang, bahasa Aceh, bahasa Batak, dan sebagainya. Itu banyak sekali ragamnya. Juga ras juga sama. Ada ras Vedoid, ada ras Malayan Mongoloid, ada ras Asiatik Mongoloid gitu ya. Dan ini semuanya harus memiliki anggapan atau harus bersikap toleransi. Toleransi itu apa sih? Toleransi itu adalah sikap saling menghormati dan menghargai di tengah keberagaman yang ada di masyarakat. Jadi inilah sikap yang harus dimunculkan ketika ada keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat kita untuk menghindari adanya konflik atau permusuhan atau pertentangan di antara masyarakat yang ada ya. Jadi ini yang harus dimunculkan sikap toleransi ini. Yang F yaitu nilai semangat pantang menyerah. Sesuai gambarnya, lihat di kanan atas bagaimana ekspresi para pahlawan ya, apalagi sekarang mau 17 Agustus. Sedang ramai mungkin di setiap daerah untuk mempersiapkan aksesoris ataupun hiasan-hiasan ya, ataupun lomba-lomba untuk menyambut hari 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Nah, sikap pantang menyerah ini perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah demi menjadi negara merdeka merupakan wujud sikap pantang menyerah. Jadi pantang menyerah itu contohnya atau dapat dilihat dari perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Kenapa mereka semangat sekali? Pantang mundur, pantang menyerah, ya. Maju terus gitu ya slogannya. Nah, para pejuang atau para pahlawan Indonesia ini pada tempo lalu, pada masa lalu, mereka melakukan perjuangan fisik dan non-fisik. Jadi perjuangan secara fisik gitu ya, maksudnya dilakukan dengan melawan penjajah secara langsung, bisa juga perjuangan non-fisik atau dilakukan dengan upaya mempersiapkan kemerdekaan. Jadi tidak langsung berhadapan dengan penjajah, tapi melalui aktivitas atau kegiatan yang lainnya yang tidak langsung mengangkat senjata, tidak langsung berperang ya. Kalau perjuangan fisik ya berperang langsung di medan perang. Kalau perjuangan non fisik berarti dia tidak secara langsung berperang melawan penjajah, tapi melalui aktivitas lainnya, misalnya kegiatan politik atau aktivitas lainnya.
Contohnya adalah adanya keputusan menambah 6 orang dalam keanggotaan PPKI tanpa sepengetahuan penjajah Jepang. Ini dilakukan untuk menghilangkan anggapan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah pemberian atau hadiah dari Jepang. Ini pun merupakan bentuk semangat pantang menyerah. Jadi perjuangan non-fisik ini yaitu adanya kebijakan dari para pahlawan Indonesia pada masa itu untuk memasukkan 6 orang ke dalam anggota PPKI tanpa diketahui oleh Jepang. Karena kalau diketahui oleh Jepang, maka bubarlah sudah persiapan kemerdekaan Indonesia yang sudah direncanakan. Karenanya sikap pantang menyerah ini muncul pula dari para pahlawan kita pada masa lalu. Yang berikutnya yaitu nilai semangat tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab akan melakukan kewajibannya dengan sungguh-sungguh atau serius. Para pendiri negara memiliki tanggung jawab moral dalam upaya memerdekakan Indonesia dan tidak menganggap tanggung jawab sebagai beban. Namun, semuanya dilakukan dengan ikhlas. Nah, inilah pentingnya kita meneladani para pahlawan yang sudah mendahului kita ya dari sisi tanggung jawabnya. Nah, antum juga bisa melaksanakan atau melatih rasa tanggung jawab ini. Misalnya, antum diamanahkan oleh orang tua. Nak, tolong belikan garam ke warung misalnya ya. Kalau kondisi normal ya, bukan kondisi pandemi seperti sekarang misalnya. Oh, baik Ibu. Nah, kemudian antum ke warung beli garam. Kemudian balik lagi kepada ibu antum. Nah, itu sebagai bentuk atau contoh tanggung jawab juga. Antum melaksanakan perintah berdasarkan apa yang diinginkan oleh orang tua antum untuk membeli sesuatu dan antum belikan itu sesuai dengan perintah orang tua antum itu. Itu merupakan bentuk tanggung jawab juga. Atau misalnya antum diminta orang tua antum untuk menjaga adik antum yang masih balita, yang masih kecil, yang masih umur 2 tahun, 3 tahun, atau 1 tahun ya. Antum diminta menjaga sebentar. Sementara ibu antum mau masak dulu di dapur. Kemudian antum menjaga adik antum dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dan tidak menjadikan sebagai beban. Antum ajak main teman antum dalam rumah ya. Nah, itu pun sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Atau bahkan kalau di sekolah ada jadwal piket harian. Nah, kemudian antum melaksanakan jadwal piket harian itu dengan sungguh-sungguh, dengan rajin ya. Tidak telat ya nyapunya, membersihkan kelasnya. Nah, itu juga sebagai bentuk tanggung jawab antum juga di sekolah. Jadi banyak contoh-contohnya ya. Jadi lakukan itu dengan penuh tanggung jawab aktivitas atau kegiatan yang sudah diamanahkan ke antum dan lakukan itu dengan ikhlas. Jangan dianggap sebagai beban, tapi lakukan itu dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Berikutnya adalah komitmen pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama atau yang A, yaitu mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan ya. Jadi dengan adanya semangat persatuan dan kesatuan ini akhirnya bisa memerdekakan Indonesia. Ya, merebut kemerdekaan negara Indonesia. Jadi persatuan dan kesatuan ini sangat penting artinya dalam segala hal sebetulnya ya. Misalnya juga dalam jadwal piket harian di sekolah juga misalnya. Antum sudah dijadwal ada 7 orang dalam 1 hari untuk melaksanakan piket hariannya. Tapi ternyata yang rajin cuma 1 orang, yang 6 lainnya pada tidak melakukan jadwal piket harian. Jadi tidak ada rasa persatuan di jadwal piket di hari itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi yang 1 orang ini, yang rajin ini, mungkin dia akan kecapean ya atau akan kelelahan karena harus melakukan semua piket di hari itu seorang diri tanpa ada teman yang membantu. Dan ini akan tidak maksimal. Mungkin nanti hasil kerjanya, hasil piketnya tidak bersih banget. Tidak maksimal juga hasil jadwal piket di hari itu karena dia hanya bekerja seorang diri. Ibaratnya juga yang lain seperti sapu lidi. Antum tahu sapu lidi? Kalau sapu lidi ini yang digunakan untuk menyapu halaman rumah antum itu hanya berupa 1 buah lidi saja, kira-kira bisa menyapu lantai atau bisa menyapu halaman rumah antum dengan bersih tidak? Kalau keadaannya kotor.
Pasti tidak kan ya? Karena akan sangat sulit sekali membersihkan halaman rumah yang kotor, penuh dedaunan, penuh debu, penuh kotoran hanya dengan sebuah lidi. Ya, akan lebih cepat ketika lidi-lidi itu dikumpulkan dalam jumlah yang banyak, yang cukup, kemudian diikat dengan tali, kemudian digunakan untuk menyapu halaman rumah yang kotor itu dengan benar, dengan baik, ya, sehingga nanti hasilnya akan bersih, akan cepat juga, karena adanya persatuan tadi di antara lidi-lidi tadi, ya, diikat oleh tali yang kuat. Kemudian juga yang B, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Jadi punya rasa kepemilikan yang tinggi terhadap bangsa Indonesia. Kalau slogannya dulu-dulu itu bangga menggunakan produk dalam negeri. Ya. Jadi bukan menggunakan brand-brand yang katakanlah dari luar negeri. Kalau sekarang kecenderungannya banyak masyarakat di tengah-tengah kita yang menggunakan atau bangga menggunakan produk-produk dari luar negeri. Contohnya misalnya untuk sepatu, pakai yang dari luar, mereknya Adidas atau Nike misalnya. Atau tas untuk wanita nih ya, ada mereknya itu Hermes ya, kemudian juga Louis Vuitton ya, kemudian juga apalagi tuh banyak merek-mereknya. Kemudian juga baju, ada merek-merek terkenal juga tuh, kayak Gucci dan seterusnya. Jadi ini memang produk-produk luar yang sudah terkenal di dunia. Alhasil orang-orang cenderung untuk menggunakannya atau memakai atau membelinya. Ya. Nah, itu yang B, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Jadi harus muncul rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, apakah itu lewat produk-produknya ataupun hal lainnya. Bukan sebaliknya gitu ya. Kemudian yang C, selalu bersemangat dan berjuang. Karena posisi antum sebagai pelajar, maka antum pun seyogianya, sebaiknya senantiasa bersemangat dan berjuang untuk menggapai cita-cita antum. Keinginan antum ke depan. Impian antum di masa depan itu apa? Pengen jadi apa? Pengen mendapatkan apa? Dan seterusnya. Jadi harus selalu semangat dan berjuang, serta diiringi dengan berdoa yang kuat atau ibadah yang afdol. Yang dia mendukung dan berupaya aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Kalau ini barangkali nanti pada saat antum sudah terjun ke tengah-tengah masyarakat ya, sudah sudah dalam posisi tidak belajar lagi gitu ya. Jadi sudah bekerja dan sudah tinggal di tengah-tengah masyarakat. Sehingga bisa mendukung dan berupaya aktif dalam mencapai cita-cita bangsa tadi ya. Bukan dalam posisi sebagai pelajar yang tugas utamanya belajar. Walaupun itu juga secara tidak langsung ya ada kaitannya dengan mencapai cita-cita bangsa tadi. Jadi memudahkan bangsa untuk mewujudkan tujuannya atau cita-citanya. Yang E yaitu melakukan pengorbanan demi kepentingan bangsa. Jadi kalau para pendiri bangsa kita sudah melihat bagaimana bentuk pengorbanan mereka, mencurahkan segenap tenaga, waktu, dan juga hartanya untuk memerdekakan Indonesia, untuk berunding semalam suntuk ya demi terwujudnya kemerdekaan negara Indonesia. Karena mereka tidak mau dijajah kembali ya, tidak mau dalam posisi dijajah di tanah sendiri ya, menjadi apa ya istilahnya itu. Dia menjadi bawahan di tanah sendiri ya, bukan menjadi tuan tapi menjadi bawahannya. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh para pendiri negara pada masa itu, sehingga mereka bersikeras untuk melakukan aktivitas perjuangan memerdekakan Indonesia dari cengkraman penjajah. Ya, itulah beberapa komitmen pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kesemuanya itu bisa kita lihat, bisa kita baca bagaimana gambaran perjuangan para pendiri negara atau para pahlawan kita yang merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Apakah itu dari Insinyur Soekarno, dari Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, kemudian juga tokoh-tokoh lainnya yang memang terlibat
dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, ataupun terlibat secara tidak langsung dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia, baik itu perjuangannya di daerah-daerah ataupun secara nasional. Ya, itu saja barangkali dari Bapak untuk kesempatan pada kali ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan juga bisa menambah pengetahuan antum, dan mudah-mudahan juga bisa ditangkap maknanya ya. Kalau ada pertanyaan atau ada hal yang belum jelas, bisa ditanyakan melalui nomor kontak HP Bapak ya, nomor WA Bapak, boleh ditanyakan di sana. Mudah-mudahan antum senantiasa sehat, senantiasa semangat, dan tetap dijaga aktivitas ibadahnya, sholat wajibnya, sholat fardunya, sedekah, kemudian mengaji, kemudian berdoa ya, dan aktivitas kebaikan lainnya, terutama berbuat baik kepada kedua orang tua antum di rumah, pada kakak antum, kepada adik antum atau saudara antum. Dan tetap jaga pola hidup sehat, pola makannya, kemudian juga prosedur kesehatan pandemi COVID-19 ya, menggunakan masker kalau keluar rumah, hindari kerumunan, sering cuci tangan dengan sabun atau dengan cairan antiseptik ya, hand sanitizer dan seterusnya. Itu saja dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.